Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa Emyon. Apa tata bahasa Emyon? Mari simak penjelasan berikut ini. Penjelasannya ialah digunakan untuk menyatakan syarat suatu kejadian atau pengandaian atas sebuah situasi yang belum pasti atau belum terjadi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tata bahasa ini itu digunakan untuk syarat ya, untuk syarat suatu kejadian atau pengandaian atas sebuah situasi yang belum pasti atau belum terjadi. Saya ulangi lagi, tata bahasa ini itu digunakan untuk syarat suatu kejadian atau pengandai-andaian. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tata bahasa ini itu biasanya digunakan untuk berandai-andai. Kejadiannya belum tentu terjadi atau belum pasti terjadi. Rumusnya cukup gampang. Ditempelkan pada kata kerja atau kata sifat. Kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal, tempelkannya adalah myon langsung. Dan kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan, tempelkannya adalah emyon. Kemudian kata kerja atau kata sifat akhiran real, tambahkannya langsung myon. Walaupun real itu konsonan, namun di sini keterangannya langsung tambahkan myon. Sebagai contoh, jada tidur, da-nya dihilangkan, tersisa ja, langsung tempelkan myon. Ja plus myon menjadi jamyon, artinya kalau tidur. Kemudian mokta, artinya makan, da-nya hilangkan, tersisa mok. Akhiran konsonan di sini konsonan giak, tempelkannya adalah emyon. Maka mok plus emyon menjadi mogemyon, kalau makan. Contoh ketiga, yolda, membuka, dan hilangkan, tersisa yol. Nah, yol di sini akhirannya adalah real. Real itu sebenarnya konsonan, namun aturan menyebutkan bahwa real langsung tempelkannya myon ya, langsung tempelkannya myon. Yol plus myon menjadi yol myon, artinya kalau membuka. Tata bahasa ini dalam bahasa Indonesia bisa diartikan jika, kalau, atau seandainya, mengacu pada pernyataan di atas. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu syarat, suatu kejadian atau pengandaian. Selanjutnya, kita masuk ke contoh sederhana. Saya sudah ambil 3 kosakata. Kosakata pertama goreda, kita gabungkan dengan tata bahasa ini ya. Goreda ada dihilangkan, tersisa gore. Gore di sini akhirannya adalah vokal e ya guys ya. Kita lihat vokal e, maka langsung tempelkannya myon ya. Gore plus myon menjadi goremyon, artinya kalau memilih atau jika memilih. Contoh yang kedua ada anta, artinya duduk, da-nya hilangkan, tersisa an. An di sini ada konsonan ganda nian jiet ya. Itu masuknya ke konsonan. Karena konsonan tempelkannya adalah emyon. An plus emyon menjadi anjemyon, kalau duduk atau jika duduk. Contoh yang ketiga saya ambil dari kata mandelda, da-nya hilangkan, maka tersisa mandel. Nah, kita lihat di sini akhirannya adalah konsonan. Namun, walaupun konsonan, kalau konsonannya real, maka langsung tempelkannya myon. Ingat ya, walaupun konsonan, tapi kalau konsonannya real, maka tempelkannya myon. Mandel plus myon menjadi mandelmyon, kalau membuat. Kita masuk ke contoh kalimat. Kalimat yang pertama ada saya mau pergi kalau ada teman. Mana dulu yang harus diterjemahkan? Yang pastinya adalah kalimat sebabnya dulu, yaitu kalau ada teman.
Kita terjemahkan ke dalam bahasa Korea, teman itu adalah 친구, ada itu adalah ita. Asal katanya ita, tempelkan tata bahasa myeon jadi 있으면. Jadi kalau ada teman bahasa Korea adalah 친구가 있으면. Kalau ada teman. Saya mau pergi yaitu 갈고 예요. Diambil dari kata gada. Saya mau pergi kalau ada teman bahasa Koreanya adalah 친구가 있으면 갈고 예요. Bagaimana kalau Indonesianya kalimatnya dibalik? Kalau ada teman, saya mau pergi. Ya tetap saja Koreanya seperti itu ya. Bahasa Koreanya 친구가 있으면 갈 거예요. Ini kalimat Indonesianya dibalik. Tetap saja bahasa Koreanya adalah seperti ini. Contoh selanjutnya, kalau hujan bagaimana? Kalimat yang harus diterjemahkan adalah kalimat kalau hujan. Kemudian bagaimana? Kalau hujan itu kosakatanya adalah 비가 오다. Langsung tempelkan myeon menjadi 비가 오면. Kemudian bagaimananya adalah 어때요. Menanyakan situasi. Kalau hujan bagaimana? 비가 오면 어때요? Nah, seperti itu. Kita masuk ke huruf tak beraturan akhiran biap. Bahwa menggunakan tata bahasa ini tidak sembarangan karena ada akhiran biap yang tidak beraturan. Nanti akhiran biap ini akan berubah menjadi huruf U. Contohnya ada cupta, tupta, tekopta, jakapta, dan mepta, dan lain-lain. Tinggal Anda cari sendiri saja. Nah, kita ambil contoh dari kata mepta pedas dan dihilangkan, tersisa kata mep. Nah, biap di sini itu berubah menjadi huruf ya. Bukan tambahkan U, tapi biapnya berubah menjadi huruf U. Mep berubah menjadi meu. Kalau tempelkan tata bahasa ini langsung tempelkan myeon ya, karena U itu vokal, tempelkannya myeon. Jadi meu plus mem jadi meumyeon. Kalau pedas. Kemudian akhiran siat, ada juga aturan siat. Bagaimana kalau aturan siat? Kita lihat di sini ada cita, ita, dan nata. Contoh dari nata artinya sembuh, da dihilangkan, tersisa nat. Nah, nat di sini itu siatnya dihilangkan ya. Siat itu hilang. Nah, siatnya dihilangkan di sini, tersisa kata na. Kenapa tempelkannya myeon? Karena asal katanya ada siatnya ya, siatnya cuma dihilangkan saja. Na plus myeon menjadi namyeon kalau sembuh. Kemudian ada akhiran diket ya. Selanjutnya ada teta, kota, dan muta. Nah, kalau akhiran diketnya berubah menjadi huruf real. Contohnya teta, ta dihilangkan menjadi tet. Nah, diket di sini berubah menjadi real ya. Jadi tetnya berubah menjadi del. Setelah itu tempelkannya adalah myeon. Walaupun real di sini tidak langsung tempelkan myeonnya, tapi tempelkannya myeon. Karena real di sini adalah bentuk perubahan dari kata tet ya, atau perubahan dari diket berubah menjadi real. Del plus myeon menjadi deremyeon. Artinya kalau mendengar. Beda ya, kalau misalkan delmyeon itu artinya kalau mengangkat. Kalau dermyeon kalau mendengar. Seperti itu. Rumus untuk kata benda. Jadi untuk kata benda juga sebenarnya bisa tempelkan tata bahasa ini. Kata benda yang berakhiran vokal tempelkannya ramyeon. Untuk kata benda yang berakhiran konsonan tempelkannya iramyeon. Contoh undongwa artinya sepatu olahraga, karena akhirannya a tempelkannya ramyeon menjadi undong wa ramyeon. Undong wa ramyeon kalau sepatu olahraga. Kemudian ada saram tempelkannya iramyeon. Kenapa? Karena ada miem di sini atau akhirannya adalah konsonan. Saram plus iramyeon jadi saramiramyeon kalau manusia atau kalau orang. Contohnya 전 사람이라면 그렇게 안 할 거예요. 전 baik, en yang. Saram orang, iramyeon kalau. 전 사람이라면 kalau orang yang baik, 그렇게 안 할 거예요. Koroke seperti itu, an tidak, al 거예요 melakukan. Tidak akan lakukan seperti itu. 전 사람이라면 그렇게 안 할 거예요. Kalau
orang yang baik tidak akan melakukan seperti itu. Kita masuk ke contoh kalimat. Kita ambil dari kosakata teta, artinya mendengar. Yang tadi seperti di contoh, teta ada hilangkan, tersisa tet berubah menjadi del tempelkannya myon menjadi dermyon. Kalau mendengar. Contoh kalimatnya di sini, kalau mendengarkan musik sambil bekerja itu berbahaya. Kalimat pertamanya apa? Sebabnya dulu, yaitu dari kata kalau mendengarkan musik sambil bekerja. Kalimat pertama itu berbahaya. Kalimat pertama dulu, kalau mendengarkan musik sambil bekerja. Sambil bekerja ada tanda kata sambil ya. Bekerjanya asal katanya adalah ilhada, dan hilangkan menjadi sambil bekerja, yaitu iram yonso. Asal katanya ilhada, dan hilangkan langsung tempelkan myonso. Iram yonso sambil bekerja. Kalau mendengarkan musik dermyon, di sini boleh tempelkan emak ya, musik emak. Musik emakkel dermyon, kemudian itu berbahaya. Wihom heo. Jadi kalimat yang benar untuk kalimat kalau mendengarkan musik sambil bekerja itu berbahaya, bahasa Koreanya ialah 이라면서 음악을 들으면 위험해요. Kemudian kita ambil contoh lagi, ada kata ita, artinya ada atau punya. Dia hilangkan akhiran konsonan, tempelkan myon menjadi ismyon. Kalau ada 100 won, tolong pinjam. Kalau ada uang 100.000 won, bahasa Koreanya adalah 100.000 won, bahasa Koreanya adalah 10만 won. 있으면, kemudian tolong pinjam, 빌려주세요. 10만 won 있으면 빌려주세요. Kalau ada 100 won, tolong pinjam. Kita masuk ke percakapan sederhana. Ada laki-laki dan perempuan. Kita mulai dari laki-laki dulu. 언제 만날 수가 있어요? 언제 kapan? 만날 수가 asal katanya 만나다 bertemu, 있어요 ada real suga 있어요 ya. Di sini tata bahasa bisa. 언제 만날 수가 있어요? Kapan kita bisa bertemu? 요즘 바빠서 만나기 어려워요. 요즘 akhir-akhir ini 바빠서 sibuk karena akhir-akhir ini karena sibuk, 만나기 bertemu, 어려워요 sulit. Jadi saya sulit untuk bertemu. 그럼 시간이 있으면 좀 알려주세요. 그럼 kalau begitu, 시간이 waktu 있으면 kalau ada. Kalau begitu, kalau ada waktu, 좀 di sini penghalus ya. 알려주세요 tolong beritahu. Kalau begitu, tolong beritahu. 네, 알겠습니다. Ya, baiklah. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan tata bahasa dari saya tentang myon. Semoga dapat dipahami dan dijadikan penambahan wawasan untuk Anda yang sedang belajar bahasa Korea. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.